Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini saya akan mengulas kembali terkait praktek pada minggu kedua mengenai layout. Nah, sebelum kita praktekkan menggunakan Android Studio, sedikit mengulas bahwa di slide yang sudah saya share itu ada beberapa jenis layout. Ya, ada linear layout, relative layout, table, frame, dan constraint layout. Nah, fokus pada video ini, saya akan membahas bagaimana membuat aplikasi atau rancangan aplikasi menggunakan linear layout. Baik, kita buka Android Studio. Seperti ini ya, tampilan awal pada saat kita membuka Android Studio. Nah, kita akan buat project baru. Silakan Anda pilih Create New Project. Kemudian kita akan diminta untuk memilih template. Nah, pada praktek hari ini atau di video ini kita tidak menggunakan template yang disediakan oleh Android Studio. Nah, kita akan menggunakan template yang kosong, yaitu empty activity. Nah, bisa dikatakan activity ini adalah tampilan antarmuka yang akan dilihat oleh pengguna. Jadi disebut dengan activity. Baik, kita pilih empty activity, kemudian next. Kita beri nama aplikasinya atau nama projectnya di sini. Kita buat belajar layout SI19 ya. Ini nama aplikasinya. Nah, pada saat kita membuat aplikasi, di sini terbentuk sebuah package ya atau folder yang nanti dimana nama package-nya menyesuaikan nama aplikasinya. Kemudian lokasi penyimpanannya ini menyesuaikan. Saya harap Anda sudah punya folder di drive ya, D, E ataupun F. Nah, kemudian langsung buatlah folder di dalam drive tersebut. Jadi jangan terlalu dalam memasukkan foldernya. Jadi kalau bisa dia drive langsung foldernya. Seperti punya saya, nama foldernya mobile. Kemudian bahasa yang digunakan di sini kita gunakan bahasa Java. Dan untuk minimum SDK-nya kita gunakan saja default di sini minimum Android 5 atau Lollipop. Karena kalau kita lihat persentase penggunanya juga masih 94,1%. Ya, jika sudah klik finish. Kita tunggu sampai selesai proses loadingnya, dan ini menggunakan akses internet ya untuk awal seperti ini. Terlihat di sini nanti ada Gradle build. Nah, ini membutuhkan akses internet. Nah, jika koneksi kita agak lambat, nah ini berpengaruh ya, maka loadnya juga akan lebih lama. Baik, kita tunggu sebentar untuk konfigurasi projectnya. Ya, kalau kita lihat sedang mendownload tadi ya. Ya, ini sudah hampir selesai. Ya, selesai ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada lagi proses yang berjalan. Kemudian jika Anda lihat di bagian explore-nya, di sini sudah ada Android. Kemudian di sini ada sebuah folder app. Nah, dalam folder app ada lagi beberapa folder, ada manifest, Java, dan resource. Nah, isi dari manifest, kalau kita lihat, ada sebuah file XML yang dimana nanti fungsinya adalah untuk setting aplikasi kita secara keseluruhan. Misalkan, nanti aplikasinya bisa mengakses internet, artinya butuh izin untuk mengakses internet. Nah, izin itu harus diberikan di bagian Android manifest. Kemudian folder Java. Pada folder Java itu ada package yang tadi kita lihat pada saat membuat project.
kita buka di sini ada sebuah file namanya main activity. Nah, main activity ini akan berpasangan dengan folder resource, kemudian layout, dan ada file activity main. Jadi bahasanya dibalik gitu ya. Dan ini berpasangan. Main activity ini berbicara kode program yang menggunakan bahasa Java. Nah, sedangkan activity main.xml ini berbicara desainnya atau rancangannya. Nah, di sini pada saat mendesain kita ada 3 tab ya, tab kode, tab split, dan juga tab desain. Kalau kita gunakan tab desain, di sini yang tampil hanya tampilan desain tanpa ada kodenya. Artinya tahapan desainnya menggunakan drag and drop komponen yang ada di sini. Nah, kemudian kalau split ini akan dibagi dua. Bagian satu adalah kodenya, kemudian di bagian yang kedua adalah tampilan program sementaranya seperti ini. Sedangkan yang terakhir kode ini full kode, jadi tidak menampilkan tampilan antar mukanya, hanya menampilkan teks ataupun kodenya. Nah, untuk praktek ini nanti saya akan gonta-ganti ya, akan gunakan kode ataupun split. Jadi akan melihat kode beserta tampilan yang dihasilkan dari kode tersebut. Baik, tambahan lagi di sini dalam folder resource selain layout ya, selain untuk tampilan program, ada beberapa folder lain seperti drawable dan map. Di sini ntar kita gunakan untuk menambahkan gambar ataupun launcher ataupun icon ya. Jadi pada saat program diinstal, launchernya apa nih di aplikasi di handphone kita, misalkan ada gambar Android atau gambar kontak. Nah, itu nanti kita masukkan lewat sini. Kemudian terakhir ada folder values. Values di sini memberikan nilai, di mana ada 2 nilai yang bisa dimasukkan, colors warna, dan juga string ataupun teks. Ya, untuk praktek di pertama ini saya belum gunakan ini ya. Nanti kita masih menggunakan teks secara manual, tidak menggunakan values. Baik, kita mulai. Karena fokus kita pada video ini adalah belajar layout dan lebih ke linear layout, jadi kita berbicara masih membuat tampilan programnya. Artinya, file yang akan kita buka adalah activity main.xml yang ini. Nah, kalau kita lihat, saya akan pindah ke kode dulu. Secara default di sini menggunakan sebuah layout bernama constraint layout. Nah, pada praktek ini saya ingin menjelaskan mengenai linear layout. Jadi, kita akan ganti constraint layout ini menjadi linear layout dengan cara Anda tinggal blok saja dari huruf A Android itu ya sampai dengan huruf T layout. Anda hapus. Ya, sekarang error ya karena tidak punya layoutnya. Kita ketik LI. Menggunakan Android Studio sebenarnya mudah. Mengetikkan beberapa huruf saja akan tampil beberapa sugesti yang mungkin akan kita gunakan seperti ini. Linear layout, kalau nggak tampil ya kontrol spasi aja ya. Nanti di situ ada sugestinya. Kemudian kalau sudah jelas pengen pakai linear layout, Anda tinggal enter. Nah ya, jadi sekarang kita sudah menggunakan linear layout. Nah, di linear layout itu sudah jelas ya, kita akan bermain dengan 2 jenis layout, yaitu vertical layout ataupun yang horizontal layout. Perbedaan mendasar kalau menggunakan vertical layout artinya kita menggunakan tampilan yang dari atas ke bawah gitu, atau sebaliknya bawah ke atas. Tapi kalau kita gunakan horizontal layout artinya dari kiri ke kanan. Jadi nanti komponen-komponen itu akan tersusun dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Nah, karena target kita hari ini adalah membuat sebuah program untuk sign up ataupun untuk mendaftarkan diri, saya akan gunakan orientasinya itu vertikal karena komponennya akan saya susun dari atas ke bawah. Ya, nanti kita lihat hasilnya. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah kita mengganti constraint layout menjadi linear layout, pada baris ke-7 setelah main activity sebelum tutup kurung kita enter 1 kali, kemudian kita ketikkan orientation. Nah, ini
Saya ngetik OR saja, udah ada sugesti di situ, orientation. Ini yang menentukan apakah orientasinya akan vertikal atau horizontal. Ya, yang saya sebut tadi kita gunakan vertikal. Baik, kita lihat dulu ini ya, gambaran sementara ya. Ya, ada perubahan di sini. Perubahan di sini kalau kita lihat yang tadinya hello world itu ada di tengah, ini sekarang sudah pindah ke atas. Ya, jadi perubahan layout akan mempengaruhi juga komponen yang ada dalam layout tersebut. Nah, kebetulan kita nggak butuh tulisan hello world, jadi Anda bisa hapus. Sama seperti Anda belajar HTML pada saat belajar web mungkin. Jadi ini menggunakan tag ya, ataupun tag. Jadi kalau kita mau hapus teksnya ya satu tag itu harus dihapus dari buka kurung sampai dengan tutup kurungnya. Jadi saya blok, kemudian saya delete. Ya, langkah selanjutnya saya akan buat komponen yang bisa menginputkan username dan password. Artinya untuk penginputan kita gunakan di sini komponen namanya edit text. Dengan cara kita buka kurung, ketik huruf E, nah, akan tampil edit text seperti itu. Anda enter. Nah, edit textnya itu membutuhkan width dan height atau lebar dan tinggi. Di sini untuk lebarnya kita buat dulu pakai match parent. Kemudian height-nya pakai wrap content. Nanti akan saya jelaskan bedanya apa match parent dengan wrap content. Kemudian kita berikan hint ataupun teks yang tampil sebelum kita mengetikkan username-nya. Anda ketik HIN, ada hint di situ. Nah, kita masukkan misalkan username. Kemudian tutup tag edit text. Baik, kita lihat tampilan sementara. Tampilan seperti ini. Username ya, dia akan dibuat di bagian paling atas. Kita lanjut lagi, kita akan buat password dengan cara yang sama. Edit text, match parent, wrap content, kemudian hintnya password, tutup tagnya. Ya, sekarang sudah ada username dan password. Satu lagi, edit text, match parent, width-nya, wrap content, height-nya, hint-nya, ulangi password. Ya, jadi sudah ada 3 inputan berupa username, password, dan ulangi password. Nah, selanjutnya saya akan masukkan lagi untuk gender. Kita gunakan yang namanya radio group. Ya, radio group di situ nanti kita menggunakan radio button untuk item-itemnya. Jadi pengguna hanya diperbolehkan memilih salah satu kalau radio button. Kita buat seperti ini. Radio group, width-nya match parent, height-nya wrap content. Ya, radio groupnya belum kita tutup secara permanen, jadi kita gunakan seperti ini tutupnya, sehingga radio groupnya masih ada ya. Dan kita lanjutkan, dalam radio group ada radio buttonnya. Radio button ya, sama width-nya match parent, height-nya wrap content. Kemudian untuk teksnya kita akan buat 2 gender ya, yaitu gender laki-laki dan juga perempuan. Tambahkan di sini teks laki-laki misalkan. Tutup. Kita buat radio button yang kedua. Match parent, wrap content. Teksnya perempuan. Tutup tag radio button. Ya, kita lihat tampilan sementara di bagian split ini desainnya. Jadi sudah ada 3 inputan, username, password, ulangi password, dan juga satu pilihan laki-laki atau perempuan. Dan terakhir kita tambahkan button. Ya, kita samakan width-nya match parent, height-nya wrap content. Kita beri teks, misalkan sign up. Tutup button. Baik,
Sorry, ada kesalahan. Anda lihat ya ini, kalau buttonnya saya letakkan di sini berarti dia masih dalam radio group. Jadi tadi lupa saya nggak keluarkan, saya cut dulu. Jadi radio grupnya itu selesai di perempuan, kemudian di bawah radio group baru buttonnya. Ya, jadi button itu di luar radio group ya. Ya, tadi saya lupa. Baik, sekarang sudah jadi tampilan seperti ini. Username, password, ulangi password, laki-laki, perempuan, dan sign up. Ya, kenapa bisa komponen ini tersusun secara rapih dari atas ke bawah? Karena kita gunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Nah, sekarang saya akan uji coba bagaimana nasibnya kalau vertikal ini saya ganti horizontal. Seperti ini. Kita lihat hasil tampilan desainnya, username. Tetapi kita nggak ngelihat adanya password, ulangi password ya. Nah, kenapa? Karena komponen akan tersusun dari kiri ke kanan. Sebetulnya password dan sebagainya itu ada di sebelah kanannya username. Tapi karena ini kita buat match parent, width-nya si username, ini ya, username, width-nya itu match parent. Nah, match parent itu artinya adalah dia memiliki lebar di mana menyesuaikan layar monitor ataupun layar handphonenya. Jadi kalau layar handphonenya sebesar ini ya artinya lebarnya dia atau panjangnya dia pun akan selebar monitor ataupun layar handphonenya. Nah, apa yang terjadi kalau width-nya saya ganti wrap content? Ya, username-nya sekarang tidak sepanjang layar handphone, tapi dia menyesuaikan kebutuhan saja. Karena username itu sekitar beberapa karakter, artinya wrap dia akan menyesuaikan panjang hurufnya. Makanya di sini lebih pendek ya kalau kita lihat. Nah, passwordnya sekarang tampil. Kenapa? Karena username sudah memberikan space yang kosong untuk sebelah kanannya, yaitu kita bisa tambahkan password di sini. Nah, tapi ulangi passwordnya belum kelihatan. Sekarang coba width-nya password saya ganti juga wrap content. Nah, sekarang lebih terlihat ya, username, password, ulangi passwordnya, dan seterusnya. Nah, di percobaan ini saya hanya mau melihatkan bahwa, oh kalau pakai horizontal layout akan tersusun dari kiri ke kanan. Seperti itu ya. Baik, saya undo, saya kembalikan ke awal yaitu vertical layout. Nah, perbedaan tadi yang saya pengen jelaskan terkait match parent sama web content ya. Match parent sudah jelas, width-nya artinya dia menyesuaikan panjangnya atau layar handphonenya. Kalau kita ganti wrap content width-nya, artinya dia tidak sepanjang username yang di awal tadi. Ya, dia pendek nih cuma segini. Kan kayaknya kurang rapih ya. Kenapa? Karena dia dibuat wrap content. Artinya kalau pengen menyesuaikan seukuran layar monitornya ataupun layar handphonenya, gantilah dia match parent. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan linear layout, vertical layout, kemudian perbedaan match parent dengan wrap content. Nah, terakhir, bagaimana jika kita ingin menggunakan aplikasi ini di handphone kita? Artinya ini harus di-build menjadi APK terlebih dahulu. Nah, cara build-nya Anda ke menu build, kemudian build bundle ya atau APK, Anda klik ini, kemudian build APK. Kita tunggu prosesnya. Di sini Gradle build running, sedang running Gradle-nya atau mesinnya. Ada progress bar-nya di sini. Kita tunggu dulu. Ya, masih build. Baik. Tadi
Sini ya lumayan lama ya, 1 menitan lebih. APK generate successfully for satu modul bla bla bla. Nah, di sini kalau mau lihat APK-nya di mana, Anda klik aja loket ini. Di sini ada APK app debug.apk. Nah, karena kalau saya lihatkan di handphone Anda nggak bisa lihat hasilnya, saya akan coba install menggunakan emulator. Kalau Anda lihat di sini ada emulator ya. Emulator di sini saya pakai BlueStack. Coba saya arahkan app debugnya ke sini. Ya, dia langsung menginstal ya. Belajar layout SI 19. Saya buka aplikasinya. Ya, tampilannya seperti ini. Username misalkan SI 19 app, passwordnya 123, ulangi password 123, laki-laki, kemudian sign up. Ya, ini belum ada apa-apa ya, karena memang kita belum menggunakan bahasa Java untuk memberikan dia event-event tertentu. Baik, semoga video ini bisa dipahami sehingga Anda bisa mencoba kembali di rumah menggunakan aplikasi Android Studio dan juga bisa mencobanya melalui handphone ataupun emulator seperti ini. Ya, jika ada pertanyaan Anda boleh komen di video ini ya ataupun ke grup kelas. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.